kasus penganiayaan terhadap Pintar Romauli Boru Simanjuntak dari Desa Siliuliu Pasaoran, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, menimbulkan keprihatinan karena diduga ditangani secara lamban oleh Polres Dairi. Pintar Romauli merasa tidak terlindungi dan mendesak agar kasusnya segera diproses secara hukum. Pintar Romauli melaporkan penganiayaan yang dilakukan oleh suaminya, Jasa Purba, ke Polres Dairi pada tanggal 19 Maret tahun 2025. Ia mengaku sering mengalami kekerasan fisik selama 5 tahun pernikahan, termasuk pemukulan yang menyebabkan mata biru dan memar di wajah. Pada tanggal 21 Maret tahun 2025, Pintar Romauli dipanggil ke Polres Dairi. Oknum penyidik BRTO Ricardo Sianturi menyatakan bahwa kasus tersebut belum bisa diproses karena belum ada hasil otopsi. Ibu, nama ibu siapa, Bu? Sinta Romaulina Boru Simanjuntak. Sinta Romaulina Simanjuntak. Simanjuntak. Jadi ibu udah bikin laporan ke Polres. Sudah? Apa tanggapan dari Polres Dairi, Bu? Memang ditanggapi, udah diterima laporan saya. Udah. Ya, tapi saya masih merasa resah. Tanggal berapa itu ibu melaporkan ke Polres Dairi, Bu? Tanggal 19 Maret. Ada surat laporannya, Bu? Ada? Mana, Bu? Tunjukkan dulu, Bu. Yang ini. Oh, itu surat laporan. Tanggal berapa itu, Bu? Tanggal 19 Maret tahun 2025. Oh, udah ada laporannya. Itu ya, apa tanggapan Bapak Polres Dairi, Bu? Dia mengatakan hanya kami proses dan kami proses. Dan iya. Dan alasannya setelah kami buat laporan ini, ya, kami dipanggil lagi kedua kalinya. Ya, tanggal 21 hari Jumat, yang hari Jumat semalam. Tanggal 21 Ibu Iya, ya. Ibu ke Polres. Iya. Ngapain, Bu? Karena panggilan. Dipanggil, ada surat panggilannya, Bu? Di telepon aku waktu itu bahwasanya aku membawa saksi. Bawa saksi ya, Bu, katanya. Saya bawa saksi saya, ada diwawancarai. Saksi saya juga diwawancarai. Siapa yang ngecerai, Bu, di Polres, Bu? Pak Anturi. Pak Anturi, siapa nama Pak Anturi itu, Bu? Ricardo Sianturi. Siapa, Bu? Ricardo Sianturi. Oh, yang hari Jumat itu dia cerai, Iya. Ibu. Ada dikasih surat sama Ibu. Ada? Yang mana itu, Bu? Tunjukkan dulu. Ini Rabu, ini Jumat. Kalau udah Ibu, apa tanggapan orang Polres? Tanggapan orang Polres pada waktu itu, saya pergi ke Polres, setelah saya selesai diwawancarai, dia menitipkan surat panggilan untuk Pak Jasa Purba. Ya. Dan saya mengatakan, jikalau saya memberikan surat Pak Jasa Purba, Ya. apa tindak kelanjutannya? Dan mereka menjawab, tunggu hasil proses. Tunggu hasil proses. Ya, kami proses dulu dan kami periksa dulu. Oh, Ibu yang melaporkan masalah apa, Ibu? Masalah penganiayaan dan juga anak saya yang dia Pak Jasa tahan sampai sekarang. Jadi Ibu melaporkan penganiayaan. Iya. Siapa yang menganiaya, Bu? Jasa Purba. Jasa Purba. Ada visumnya, Bu? Surat visumnya, Bu? Ada, tapi kata Pak Polisi dari Polres bahwasannya hasil visum saya belum keluar. Bukti dari rumah sakit ada, Bu? Ada? Mana, Bu? Oh, itu surat visum dari rumah sakit mana ini, Bu? Sidikalang. Jadi kenapa Bapak Polres Dairi mengatakan belum ada hasil visum? Dan itu yang saya permasalahkan sampai sekarang, Pak. Ya. Karena dibilangnya belum ada hasil. Yang menentukan kasus saya ini hasil visum. Dan saya merasa berkeberatan sebenarnya sedikit. Walaupun nanti saya salah. Saya keberatan sedikit karena begini. Karena di dalam video, Ya, saya sudah terbukti dipukul, dianiaya. Sudah terbukti di dalam video bahwa saya menjemput anak saya karena lantaran saya sudah rindu. Karena sudah berminggu-minggu saya tidak bertemu dengan anak saya. Jasa Purba. Jasa Purba itu apa, Ibu itu? Memang dia suami saya. Cuman Suami.
kami memang tidak sah di negara dan juga di agama. Itu suami ibu. Berapa anaknya, Bu? Dari dia 2. 2. Udah umur berapa tahun, Bu? Yang paling besar 3 tahun 3 bulan. Ya. Yang nomor 2 tahun 3 bulan. Jadi di mana anaknya, Bu? Masih bersama dengan Pak Jasa Purba. Jadi ibu 2 anak, Iya. suami, Jasa Purba. Iya. Ada kakak ibu, Bu? Enggak. Sama kakak anak sama ibu ada. Ada? Di mana? Tunjukkan dulu. Kalau kakak saya nanti saya kirimkan ya. Ya. Tapi kalau akte anak saya ada dua-duanya. Oh, siapa yang ngurus itu? Saya sendiri? Oh. Berarti di kakak ibu sama anaknya. Iya, Suaminya nggak ikut. nggak ikut. Kenapa nggak ikut, Bu? Karena suami saya nggak mau. Oh, nggak mau suaminya. Ya, nggak mau dia mengurus surat-surat kepentingan untuk anak ataupun pribadinya sendiri. Udah berapa lama berkeluarga, Bu? 5 tahun. 5 tahun. Udah berapa kali Bapak Purba yang mengenai ibu? Kalau dihitung udah lebih dari 10 kali. Udah sering Udah berkelahi. sering. Bahkan di tempat umum, di tempat sunyi, di tengah malam, di pagi-pagi, di siang hari, dia udah sering menganiaya saya. Cuman saya nggak pernah melapor lantaran anak saya masih bersama saya selama ini. Berarti sampai sekarang dibawa si Purba anak ibu. Iya. Si Purba ini di mana sekarang? Tinggal di Gubuk, ibu bernenggolan di atas sana. Jadi ibu nggak melapor sama kepala desa, Bu? Udah. Apa tanggapan ibu kepala desa, Bu? Memang tanggapan ibu kepala desa juga dengan baik. Ya, Nggak ada, saya rasa Pak, dia juga mendukung saya. ya, Mendukung saya kemanapun perjalanan saya. ya. Karena memang udah dinasehati nggak bisa dikasih nasihat. Si Purba dari dinasehati nggak bisa dikasih nasihat. Jadi ibu kepala desa pun memang pasrah, saya mau kemana, saya mau melapor kemana juga dia pasrah-pasrah saja. Ya. Ini desa apa ini, Bu? Desa Sileleu Persoran. Desa Silileu Persauran. Yang kejadian, Bu, di mana itu, Bu? Di Gubuk ibu Renggolan di atas sana. Di ladang. Di ladang. Ya. Ada yang nengok ibu yang pukul. Ada. Ada berapa orang, Bu? Cuman 1 orang. Kebetulan tetangga kami nggak ada di situ. Oh, sendirian ya? Pinta Romauli menuntut agar kasusnya diproses secara hukum dan hak asuh anak dikembalikan kepadanya. Ia juga mendesak agar kinerja aparat penegak hukum, khususnya BRTO Ricardo Siantureng, divaluasi karena dianggap lambat dan tidak responsif. Berita ini sudah tayang di media online mitra bayangkara.my.id. Pewarta, Baslan Naibaho.